mistiknya di situ saya diceritain semua sama orang-orang pribumi situ. Jadi penghuni di situ itu lebih cenderung menyesatkan. Yang bikin satu keanehan itu, ini gunung atau tempat rekreasi, kok banyak orang jualan kayak pasar kayak gini gitu. Banyak banget orang jualan. Ya kayak umumnya orang jualan di pasar aja gitu Kang Ei. Ini bener bekakak ayam kan, bukan apa-apa kan? Iya mas, betul ini bekakak ayam. Kalau ini bukan bekakak ayam saya balik lagi loh bu. Iya betul mas, sok dibuka. Dibuka bener Kang Ei. Waktu itu bekakak ayam. Makan bro, udah lapar lah, keburu lapar. Kalau orang lapar pasti bawaannya marah kata saya tuh. Apalagi udah capek. Ternyata begitu dibuka, brak. Yang tadinya ayam utuh pakai nasi, pakai lalapan, ada sambel, itu berubah jadi orok. Ini kok posisi waktu itu korban saya temuin masih ada nafas, tapi begitu datang dan sampai ke rumah itu korban itu udah bangkai 3 hari atau udah nggak ada 3 hari, meninggal 3 hari. Ajaib ya. Kira-kira apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Senang sekali saya Mang Ei dan tim dapat menjumpai Anda pada malam hari ini. Seperti biasa kami menghadirkan kisah nyata dari narasumber. Kali ini ada narasumber yang mungkin sudah Anda kenal, yang dulunya pernah bercerita tentang santet sekeluarga. Dia adalah Mas Hendrik ya. Apa kabar Mas Hendrik? Alhamdulillah baik Kang Ei. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana keluarga sekarang yang terkena santet itu, sudah sembuh atau masih? Yang namanya santet sih ya mungkin masih sampai sekarang juga masih Masih? Kang Ei, masih berjalan. Cuma ya bagaimana kita nyikapinya aja lah. Tapi nggak ada korban kan? Alhamdulillah nggak ada korban. Sudah mencoba ke orang yang bisa? Sebenarnya buat sharing ke orang yang lebih ngerti gitu ya udah banyak masukan juga, coba sharing, coba tanya. Tapi ya mungkin belum ketemu jalannya. Terus Ya. juga saya nggak mau mengumbar-ngumbarkan istilah kata itu kan aib saya. Oke. Nah sobat yang belum menyaksikan videonya, silahkan tonton nih, videonya ada di atas, tentang keluarga Mas Hendrik yang terkena santet ya. Iya. Baik, kali ini Mas Hendrik akan mengkisahkan kisah nyatanya yang terjadi di tahun 2000-an ketika Mas Hendrik menjadi relawan untuk menyelamatkan orang yang tersesat di Gunung Ciremai. Iya. Ini ada 4 orang yang tersesat dan diantaranya meninggal ya. Iya. Ada keanehan di sini. Begitu diangkat dari atas itu masih hidup. Hidup. Dan sampai di bawah meninggal. Iya. Dan sudah berbau ya. Berbau. Wah, ini bisa kejadian yang sangat-sangat aneh menurut saya. Dan Kang Hendrik juga mengalami hal-hal goib yang sangat luar biasa. Iya. Apa yang didapatkan dari gangguan goib tadi, banyak lah pokoknya. Kita cari tahu nih. Sebelum mulai, kita kasih hadiah dulu Kang Hendrik biar ceritanya mantap ya, lebih afdol. Dari Malam Mencekam. Ini kaosnya dipakai ya. Jangan dijual ya. Wih, keren. Dipakai. Kamu nggak sendirian guys. Iya, berdua dengan saya. Oke. Nah, sobat Makasih. yang ingin memiliki t-shirt seperti ini, silahkan menghubungi admin. Ada 11 desain, pilih-pilih saja mana yang Anda suka. Baik, kita ke Kang Hendrik.
Ya, Kang Hendrik pastinya sehat ya? alhamdulillah Kang Ei. Ya. Istri masih tetap satu? Istri masih satu, belum nambah. Belum nambah. Mau nambah? Takut Kang Ei. Takut. Satu juga nggak habis katanya. Kalau putra berapa? Putri satu. Putri satu. Kang Hendrik, ini ceritanya gimana ya? Kayak saya juga bingung ya. Banyak-banyak kejadian goibnya waktu di Gunung Ciremai ini. Kang Hendrik tolong ceritakan nih. Jadi cerita ini berawal tuh dari tahun 2000-an, kisaran tahun 2000-an. Itu awal-awal saya diajak sama teman saya yang namanya nggak saya sebutin karena beliau nggak mau namanya dipublikasikan gitu. Dari informasi teman saya waktu itu, saya itu diajak buat jadi relawan, untuk jadi relawan bareng sama tim SAR. Di pencarian pendaki yang hilang itu di Ciremai, Gunung Ciremai. Di situ banyak kejadian-kejadian gaibnya yang mungkin di luar nalar. Nah, teman saya ini dia minta tolong karena ada salah satu kru dari tim SAR-nya itu berhalangan hadir. Di situ saya diceritakan bahwa ada 4 orang siswa atau siswi dari sekolah di daerah Kuningan naik gunung tanpa pendamping. Dari naik gunung tanpa pendamping itu mereka nekat, bermodal nekat dengan peralatan seadanya dan pengetahuan seadanya Kang Ei. Mereka berangkat ke sana gitu kan. Nah, sesampainya di sana salah satu teman mereka itu nggak ketemu, tersesat di sana. Jadi yang 3 turun, yang 1 di belakang itu terpisah. Menurut kesaksian mereka coba cari lagi ke sana, tapi setelah beberapa jam, mungkin hampir seharian di sana, mereka nggak menemukan gitu temannya, nggak ketemu. Jadi balik lagi ke bawah, turun lagi dan minta tolong sama tim regu yang sedang berjaga di sana untuk ikut membantu mencari teman mereka. Total kru yang ada di sana itu dengan 2 orang relawan dan 3 teman korban itu totalnya semua ada 18 berarti. Ada 18 orang termasuk saya. Saya dikasih tahu, diberitahu sama teman saya itu subuh jam 4 pagi lewat telepon. Saya angkat, kenapa? Saya kira ada masalah apa atau seperti apa gitu kan. Saya angkat, ternyata dimintai tolong untuk jadi tim relawan. Oke, saya iakan. Jam 6 pagi saya udah sampai di lokasi di bawah kaki gunung. Sebelum mulai pendakian ya seperti biasa kita berdoa dulu di sana, sarapan dulu, menyiapkan segala sesuatu perlengkapannya dari mulai yang kecil sampai segala macam gitu kan. Dari awal-awal saya naik ke pos 1 sampai datang di pos 1 itu, menurut kesaksian mereka kita itu naik 18 orang. 18 orang dan hampir semuanya itu saya hafal. Hampir semuanya saya hafal, termasuk korban juga. 3 teman korban juga saya hafal. Tapi setelah di absen total kok jadi 19 orang. Ada salah satu, saya kira itu dari teman atau keluarga korban juga yang ikut, ternyata bukan. Nah, dari awal-awal mulai udah punya perasaan aneh di situ. Punya perasaan aneh, kok ini orang nggak ada ngomongnya.
Ditanya diam, ditanya nama siapa dia nggak jawab. Cuma seperti memberikan kode, saya ingin ikut naik. Itu posisinya dia dekat dengan saya gitu. Jadi ya mau nggak mau, nggak tanya lagi sama kru yang lain, ya udah ayo naik. Sampai ke pos 1, pos 2 itu aman. Pencarian terus jalan. Di pos 2 kita nggak menemukan hasil. Alhasil kan udah waktu mau maghrib, jadi kita mendirikan tenda di situ, kita istirahat di situ, bermalam di situ, bergantian berjaga di situ. Karena mungkin perasaan awal saya yang udah nggak enak itu, makanya terus-terusan nggak enak. Saya ngomong cerita, kok perasaan saya nggak enak ya sama teman saya, sambil ngeliat ke si pendaki yang ikut dari awal tadi, tapi dia nggak mau menyebutkan nama. Komplit bajunya, dari mulai kerilnya, dari mulai jaket, dari mulai celana, sepatu, semua serba biru. Tapi saya lihat raut wajahnya dia itu seperti apa ya? Seperti orang yang nggak ini, Kang nggak, orang yang nggak punya gairah gitu. Jadi dari muka ya lesu, istilah kata kayak maaf, kayak orang udah meninggal gitu, seperti itu. Di situ udah saya cerita sama teman saya, ngobrol, kok anak ini seperti itu, ada apa, perasaan saya nggak enak. Dan mulai di situ Kang awal kisah mistisnya datang. Di malam itu saya sama teman saya itu berdua dapat bagian begadang, nungguin perlengkapan dan tenda. Di situ tim belum berpencar, masih ngumpul jadi satu, masih satu lokasi, belum kita sebar. Salah satu kru, mereka ngelancangin pantangan yang ada di situ. Dengan sangat lantangnya dia bilang, saya nggak takut, mau disembunyiin di mana juga saya nggak takut, saya pasti ketemu sama korban. Sumber dia seperti itu Kang Saya bilang, jangan kayak gitu, barangkali malah nanti kita yang tersesat di hutan, tersesat di atas gunung gak bisa pulang, kita juga yang repot. Enggak, tenang aja, saya udah hafal daerah sini. Oke. Malam, jam 11:30 malam, sengaja saya bikin kopi di dekat api unggun sambil merokok sebatang. Dari kejauhan seolah kayak ada cahaya lampu, ada senter gitu, terang, cepret-cepret mainan lain senter. Saya penasaran, saya deketin Kang Saya sudah deketin, ternyata bukan senter, tapi mata kucing, warnanya kuning. Saya ingat lagi, banyak yang bilang kalau di Gunung Ciremai itu masih banyak macan kumbang. Oh, mungkin itu macan kumbangnya, pikir saya gitu kan. Saya balik lagi, ternyata saya lihat di situ. Ke teman-teman saya, kamu lihat enggak ada kayak senter lampu? Tanya ke teman-teman kan. Enggak, saya nggak lihat, nggak ada yang lihat kok. Apa itu mah halunya kamu aja karena udah malam, mereka bilang gitu. Tapi saya yakin itu bukan halu, saya lihat gitu kan. Yang lain pada tidur, saya masih di depan api unggun sambil jagain barang-barang segala macem. Ternyata memang bener itu macan Kang Dan si macan itu nggak kecil, besar. Kan mungkin lebih besar dari kerbau. Hitam. Seperti mereka tuh memberi petunjuk sama kita bahwa awas hati-hati, karena banyak yang tersesat di sini, baik tim SAR ataupun bahkan para pendaki sendiri. Hari menjelang pagi saya istirahat tidur, esok harinya saya lanjutkan. Di hari kedua saya lanjut naik ke pos 3.
Di pos 3 semua diputar, daerah pos 3 itu diputar. Yang saya tahu itu daerah pos 3 itu nggak ada yang namanya pohon-pohon terlalu besar. Tapi nggak tahu kenapa penglihatan saya waktu itu seolah-olah kayak banyak banget pohon yang besar yang nutupin sinar matahari, Kang E. Dan mitosnya lagi di situ, di Gunung Cermai itu katanya kalau udah mendengarkan ada suara burung, itu ada pertanda pasti bakal ada yang tersesat. Saya nggak menghiraukan itu, biar aja. Saya biarin cari. Sampai akhirnya mau malam, hampir itu jam 5:30, itu udah gelap sekali. Tim yang lain juga udah capek, kelelahan, istirahatlah kita. Bikin tenda di situ. Selesai bikin tenda kita makan di situ. Makan rame-rame ngobrol segala macam. Nah, begitu malam harinya teman saya gantian jaga. Saya istirahat. Tengah malam saya bangun karena kebelet waktu itu. Saya bangun. Saya lihat teman-teman saya yang lain udah masih pada aman. Ya udah kalau kayak gitu. Saya ngobrol berdua dengan teman saya. Ini gimana kalau seumpama besok nggak ketemu? Jadi kita harus seperti apa? Langkah apa lagi nih yang harus dilakuin? Nah, di situ teman saya bilang, ya udah bang, kalau seumpamanya memang besok nggak ketemu, kita bagi tim aja. Besok sore kita bagi tim berpencar. Nanti kita cari gimana enaknya. Kita rundingan lagi nanti sama teman-teman. Setelah kita ngobrol berdua, ternyata si pendaki yang pemula, ya kayaknya bukan pemula, si pendaki yang dari awal ikut dengan kita itu, yang tadi minta itu, seperti ngasih tahu kode-kode yang aneh gitu Kang. Dari mulai dia naik pohon sendiri, nah pohon-pohon besar dinaikin, naik dia, turun lagi, lari lagi, narik saya, seperti minta tolong, seperti ngasih larangan jangan dilanjutkan. Di situ saya nggak pikiran macam-macam, karena apa? Yang namanya relawan pastikan rela gitu, apalagi buat kemanusiaan gitu kan. Sampai jam 4 pagi mau subuh, nih anak kok seperti ini terus, gelagat aneh terus dia tuh kayak yang gelisah, nggak jelas gitu. Begitu pagi, rekan-rekan semua teman-teman udah pada bangun, udah pada siap, kita beres-beres, selesai makan, baru kita dirundingkan lagi gimana waktu itu. Kita tanya lagi sama 3 teman korban itu, posisinya tahu nggak waktu hilang, dan posisinya mau ngapain waktu itu naik ke atas gunung tuh. Di situ saya kan tanya sama 3 teman korban itu tanpa sepengetahuan ketua SAR. Pribadi saya tanya sendiri, dan akhirnya mereka jawab, waktu itu saya mau naik ke sini itu iseng, karena saya dan korban itu diledekin sama teman saya. Katanya, kamu cemen, saya udah pernah naik gunung, kamu belum. Kenapa nggak berani? Katanya. Berani dong, ayo modal nekat. Saya aja modal nekat berani. Cerita si teman korban tersebut. Alhasil mereka itu berempat berani nekat ke sana. Dan kenapa sampai akhirnya pulangnya cuma bertiga? Yang satu kemana? Kata saya kan. Ya itulah, Mas, saya nggak tahu, karena posisinya dia paling belakang. Saya di depan bawa peralatan, yang lain ada di tengah nggak mengawasi, tapi sempat ngobrol. Seingatnya di mana posisi waktu hilang itu ada di pos 4 atau pos 5 itu.
seingat mereka katanya. Karena sampai baru sadar itu udah ada di bawah, udah siap beres-beresin tas, mau manggil angkot atau kendaraan, baru sadar bahwa si korban itu nggak ada. Mereka udah sempat cari lagi ke atas, tapi nggak ketemu. Hampir seharian mereka cari ke atas nggak ketemu. Makanya mereka balik lagi dan minta tolong sama SAR, tim SAR. Itu cerita mereka ke saya. Setelah cerita mereka, akhirnya ketua memberanikan diri untuk menyebar. Jadi kita itu total semua jadi 19 orang dengan yang satu saya nggak tahu siapa namanya dan orang dari mana. Saya pikir dia keluarga korban, ternyata bukan. Jadi total semua 19 dibagi 4 regu. Ini saya heran dari awal saya ndaki sampai sekarang mau sampai ke pos 4. Ini si anak yang tadi ikut tuh nggak ngomong sepatah kata apapun gitu, Kang E. Nggak ngomong, nggak apa, cuma dia itu memperlihatkan tingkah yang aneh, nggak jelas, nggak seumumnya sama pendaki lain lah. Singkat cerita, setelah saya perhatikan anak itu, sampailah di pos 4. Di pos 4, saya dengan tim saya, yang lain sudah menyebar. Kita cari di situ, Kang E. Nggak ketemu apa-apa karena posisinya mungkin masih terlalu pagi. Sampai waktu itu saya lihat jam itu jam 2 siang. Barulah jam 2 siang satu keanehan muncul. Mungkin yang disebutnya penghuni mungkin. Saya juga nggak tahu. Tapi waktu itu saya ngelihat orang atau sosok itu orang biasa, nenek-nenek cari kayu bakar biasa, pakai kebaya, bawa samping sambil manggul kayu gitu kan, di belakangnya banyak kayu gitu kan. Saya nanya, diartikan dalam bahasa Indonesianya, "Nek, mohon maaf, saya mau nanya kalau di sini tempat istirahat yang enak itu kira-kira di mana?" Karena posisinya kan waktu itu saya kurang hafal daerah situ. Teman-teman di regunya saya atau di timnya saya juga kurang hafal daerah situ, Kang E. Si nenek itu bilang, "Adek naik aja ke atas. Nanti di atas di dekat pos 5 itu ada batu. Ada batu, hamparan batu banyak katanya di situ. Di situ tempat enak buat istirahat, nyaman. Nanti juga di sana rame, banyak orang-orang yang jualan atau apa." Oke lah, saya nurutin. Tanya kan saya sama teman saya, "Bro, gimana? Mau?" "Ya udah lanjutlah, tanggung sedikit lagi." Sampai di sana itu habis asar, Kang E. Memang benar posisinya. Nyampe di sana di batu, tempatnya nyaman, enak. Ada angin, nggak terlalu gersang panas gitu kan. Cuma mataharinya lumayan redup gitu, nggak terlalu terik banget. Posisinya juga rame. Ini yang saya heran, yang bikin satu keanehan itu, ini gunung atau tempat rekreasi? Kok banyak orang jualan kayak pasar kayak gini gitu? Banyak banget orang jualan. Ya kayak umumnya orang jualan di pasar aja gitu, Kang E. Saking laparnya karena kita bekal ketinggalan sama tim sebelah. Peralatan kita juga, peralatan medis P3K apa juga ketinggalan di tas di tim sebelah. Ya mau gak mau kita pakai uang seadanya gitu kan. Kita tanya, ada yang jualan makanan waktu itu, Kang E. Bekakak ayam. Saya tanya kan, "Bu, ini bekakak ayam berapa?" "Yang satu 20.000 mas." "Ini bener bekakak ayam kan, bukan apa-apa kan?" "Iya mas, betul ini bekakak ayam. Kalau ini bukan bekakak ayam saya balik lagi loh bu." "Iya betul mas, sok dibuka." Dibuka benar, Kang E. Waktu itu bekakak ayam 20.000, ya lumayan lah gitu, besar.
dibungkus pakai nasi, dibungkus tutup pakai daun jati gitu kan, dikresekin. Saya kasih ke teman saya, nih saya beli 2 satuan, barangkali nanti di atas lapar mau maghrib. Karena cari air di situ waktu itu susah dan kebetulan air cuma ada untuk minum, jadi kita tayamum di situ, jamaah sholat maghrib dulu di situ. Tapi yang herannya dengan salah satu pendaki ya itu yang tadi ikut sama saya itu, yang nggak ngomong sama sekali, seolah seperti orang bisu tuli, dia nggak mau, malah cenderung lebih menghindar jauh Kang Ei. Setelah sholat kita berunding sama teman-teman sambil makan. Dan si bekakak ayam itu yang ada di keril atau di tas itu kita buka. Makan bro, udah lapar lah, keburu lapar. Kalau orang lapar pasti bawaannya marah, kata saya itu. Apalagi udah capek. Ternyata begitu dibuka, brak. Yang tadinya ayam utuh pakai nasi, pakai lalapan, ada sambel, itu berubah jadi orok. Janin bayi dengan kondisi yang udah busuk, dibungkus pakai daun jati. Wah, saya kena prank. Saya kena prank ini, udah gak ada lagi. Mau balik lagi turun ke bawah, saya gimana gitu kan, pasti jauh lagi. Jadi kan kita gak jadi makan tuh kayak gitu. Simpan, udahlah saya jauhin aja tasnya, taruh situ. 2 ekor macan kumbang itu datang, nggak ngurak-ngurak tas, nggak apa, cuma dia duduk ngelingker di tas itu, mondar mandir di depan saya. Nggak lama si nenek yang tadi ketemu di pos 4 itu datang. Itu kalau nggak salah kurang lebih itu jam 9, setengah 10-an. Mungkin saya yang berhalusinasi atau enggak ya, saya kurang paham. Tapi yang jelas waktu itu si nenek itu datang. Oh, kok nenek ini datang lagi gitu kan. Saya tanya, "Nek, warga sini kok nggak turun?" Kata saya kan. "Ini udah malam kok, kenapa nggak turun? Barangkali nanti si ini di bawah nyariin," kata saya itu. Jalan. Dan ternyata si macan itu juga jalan, si macan kumbang tersebut jalan. Yang lain menjauh dekat dengan api unggun. Saya di bawah pohon itu ngobrol sama si nenek itu. Kalau adek kesini itu mau apa? Punya niatan apa? Saya di sini mau nyari korban, kata saya. Ada salah satu teman kami di sini yang nggak bisa pulang. Sekarang udah hari ketiga, malam keempat. Tapi kok saya belum nemuin dia ada di mana, gitu kan. Kamu hati-hati di sini. Kasih tahu semua teman kamu, jangan pernah ngotorin tempat ini, jangan pernah sesumbar. Dan jangan sekali-kali punya pikiran kotor atau mau berbuat mesum di sini. Karena apa? Tempat ini ada dari zaman kamu itu dulu belum ada. Nenek itu bilang seperti itu. "Nek, mohon maaf, kalau boleh tahu nenek ini siapa?" Dengan polosnya saya dan nggak taunya saya itu Kang Ei, saya nanya seperti itu. Dan si nenek itu bilang, "Barangkali mau tahu nenek, nama nenek itu Nyai Lingga." Tek, di situ saya baru sadar. Karena dari buku-buku yang pernah dibaca, saya baca-baca dari artikel dari media, majalah-majalah gitu, memang ada sosok yang disebut dengan Nyai Lingga, itu ada. Dan dia itu penghuni atau yang nungguin batu lingga itu di pos 5 itu. "Nenek gak suka dengan teman kamu. Kamu awas, hati-hati dengan teman kamu. Dengan teman kamu yang dari tadi ikut dari bawah sampai datang ke sini dan dekat dengan kamu. Lebih cenderung dekat dengan kamu.
kamu hati-hati. Karena apa? Kewaspadaan diri kamu itu di sini sedang diuji. Kalau toh memang kamu memang benar ingin punya niatan menolong sesama manusia, banyak zikir di sini, banyak wirid di sini. Ini halu apa bukan gitu kan? Waktu itu saya punya pikiran seperti itu. Setelah berapa lama saya ngobrol di situ, teman saya manggil, berteriak, "Hei, kamu di situ lagi apa? Jangan duduk atau apa, jangan berdiri di situ. Pindah ke sini, barangkali hilang nantinya." Mereka bilang kayak gitu, Bang Ei. Saya balik lagi kan. Ya udah Nek, saya balik lagi, barangkali memang nenek yang punya wilayah sini. Saya mohon maaf dengan teman-teman saya. Insya Allah setelah tugas saya ini, saya panjatkan doa atau saya hadorohi khusus buat nenek. Iya, terima kasih. Dia bilang seperti itu. Sebelum pergi, nenek sih cuma mau nitipin satu. Nenek punya oleh-oleh buat kamu. Akhirnya saya dikasih oleh-oleh Kang Ei dari atas sana itu, dari Nenek Lingga atau Nyai Lingga. Dikasih oleh-oleh itu. Kalau modelnya sih model kayak kayu. Baunya lebih cenderung kayak kayu gaharu. Lebih cenderung kayak gitu. Bentuknya kayak tombak, ujung tombak. Ini kebetulan saya bawa. Saya juga nggak tahu ini bener atau enggaknya, saya nggak tahu. Cuma karena ini amanah, makanya sampai sekarang ini saya pegang. Ya bukan maksud kayak gimana, yang namanya amanah ya wajib dijaga, betul nggak Kang Ei? Saya juga sempat dikasih tahu cara pakainya, cuma sampai sekarang kalau dulu iya ini pernah dipakai dan pernah bisa sempat bekerja. Cuma kalau sekarang kayaknya nggak tahu saya tuh efeknya. Kalau efek sih sebenarnya ini nggak ada efek sih Kang Ei. Ke saya sendiri ini nggak ada efek. Kalau si nenek itu bilang ini kompasnya dia, petunjuk arahnya dia. Kalau kamu mau cari sesuatu yang hilang di sini, pakai petunjuk arahnya nenek, katanya. Cara makainya gimana? Simpen aja di air, nanti diikutin aja larinya kemana. Jadi waktu itu setelah saya ngobrol sama si nenek tersebut, saya balik lagi sama rombongan saya ngobrol. "Kamu di sana kenapa?" Saya ngobrol sama nenek-nenek yang tadi di bawah. "Kamu tahu nggak?" "Nenek-nenek apa? Orang dari tadi saya nggak ketemu sama nenek-nenek, nggak apa. Pikiran kamu udah ngaco juga, udah terlalu capek. Pulang aja sana, pulang." Mau pulang juga pulang gimana ya? Orang udah malam kan. Kejadian yang saya alami kayak gitu, teman saya nggak percaya. "Udah jangan anuin hal mistis udah di sini." Dia bilangnya gitu. "Jangan peduliin sama yang kayak gituan. Udah jalan aja, jalan." Akhirnya malam itu kita istirahat, besoknya kita jalan. Itu yang namanya kita kayak kena apa ya, kalau bahasa Cirebonnya sih kena oyod mingmang. Oyod mingmang tuh jadi kita pikiran kita kosong, muter-muternya cuma muter-muter di tempat itu aja Kang Ei. Muter-muter di situ aja sampai malam. Saya berhenti kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya ini niat mau nolong sesama. Niatan saya baik, kenapa kok saya seperti ini gitu kan. Di situ saya ingat kata si nenek itu kan. Ya saya bukannya mau percaya dengan hal yang seperti itu. Yang namanya ikhtiar kan ya tetap aja ikhtiar. Di situ saya coba, ternyata memang benar. Air yang saya taruh di rantang lalu saya kasih itu, dia jalan seolah nunjukin arah.
gitu kan. Saya ikutin, temen saya di belakang ngomong kasar Kang wah kamu inilah itu apa segala macam, bahasa kasar dia keluar semua. Kalau dengan cara seperti itu kamu mau nyesatin kita, udah diem, kata saya itu. Kita di sini sama-sama nyari korban, kita juga udah jauh ketinggal sama teman-teman yang lain. Sampai mau datang ke pos 6, saya sama temen itu udah hampir ini sih, kalau kalau bahasanya itu sih udah mau celaka. Nggak kelihatan, nggak apa yang tadinya terang, yang tadinya nggak ada semak belukar, nggak ada pohon-pohon besar, tahu-tahu ada pohon besar, kita jalan aja terus jalan. Giliran kita jalan, seolah kayak ada yang ngingetin, awas hati-hati. Saya berhenti, teman saya jalan. Itu kalau saya nggak kelihatan, teman saya nyemplung ke jurang, udah ngelundung, mati aja tuh anak. Aduh, kamu nih ada-ada saja. Sabar aja, jangan buru-buru, nanti juga ketemu. Lihat, itu jurang. Kalau maju terus, mati kamu. Berdoa saja supaya bisa menemukan korban dengan cepat. Tarik sama saya. Istighfar, udah istighfar, diem. Percuma kita ribut di sini, kita nggak bakal nemuin. Udah ikutin aja apa kata petunjuk orang yang ada di sini. Karena apa? Saya sempat bertemu secara nggak langsung, saya kan kayak gitu. Kasih tahu. Mungkin kalian nggak lihat. Mungkin kalian melihatnya saya seperti orang gila, ngomong sendiri apa sendiri. Tapi saya itu berinteraksi dengan beliau. Beliau menunjukkan seperti ini. Nelpon tim lain nggak bisa karena nggak ada sinyal. HT ketinggalan. Dan ya udah, akhirnya mau nggak mau kan, sampai udah putus asanya, udah hampir 4 hari, mau 5 malam kita nggak ketemu. Kita coba dikasih dengan petunjuk yang si nenek itu kasih. Setelah kejadian kita bertengkar dan mau nyemplung ke jurang, kita jalan lagi, ketemu satu pohon beringin besar banget. Itu bener-bener kalau kata saya itu beringin super. Karena wow, bener-bener wow, akarnya aja juga sampai datang ke bawah. Berhenti di situ, duduk di situ. Saking kehabisan air minum, si kulit beringin tuh sampai dikerukin, sampai dikenyot-kenyot, saking ausnya itu. Lagi ngerukin kulit beringin, nggak sengaja kaki tuh nyenggol korban tuh. Wah, ini korbannya, kata saya. Ketemu, wah udah kan, wah alhamdulillah udah ketemu, berarti kan seenggaknya malam ini kita bisa pulang. Seenggaknya malam ini kita bisa istirahat lebih tenang gitu kan. Akhirnya setelah ketemu, itu posisi udah tas jatuh ke bawah, dia kakinya udah ke atas, ke sangkut sama akar-akar pohon beringin. Tapi dicek urat nadi, nafas tuh masih ada, muka juga masih seger, masih layaknya orang hidup aja Kang. Wah, korban selamat nih, pikir saya kan. Sampai datang di akhirnya itu kita evakuasi korban itu, ini mulai gangguan datang lagi. Itu pendaki yang katanya nggak bisa ngomong tadi, saya sebutin nggak bisa ngomong tadi, yang seperti bisu tuli itu, dia interaksi sama teman saya. Di situ dia baru ngomong kalau saya tuh seperti ini. Nggak lama lah setelah itu, kita singkat ceritanya langsung kita evakuasi. Kita juga semua langsung turun ke bawah, pikir
udah nggak apa-apa, malam juga paling nyampe ke sana, nggak terlalu malam pikir saya Kang Ei. Nyampe datang ke pos 3, teman saya yang tadi ngobrol sama si pendaki yang tadi itu nggak ada. Jadi kita yang nolongin korban, tapi kita yang jadi korban. Saya punya inisiatif langsung kan, wah ambil senter, saya naik langsung ke atas cari di sana. Di sana saya ketemu dengan teman saya itu. Dia udah duduk di bawah batu, posisi badan menggigil, mata udah nggak ada, ya diibaratkan sih dia udah aneh lah gitu Kang Ei. Dia udah nggak bisa, kayak udah nggak fokus aja. Di situ saya tanya, hei kamu kenapa kok diem di sini, nggak cepetan ikut pulang? Katanya kamu ribut aja mau pulang, capek katanya. Tapi kenapa kamu masih di sini? Ayo cepet. Saya nggak mau pulang. Saya nggak bisa pulang. Saya ditahan sama orang. Gimana cara saya bisa pulang? Dia bilang gitu sama saya. Saya harus kayak gimana? Udah nggak, saya nggak banyak pikiran. Udah kayak gimana. Korban udah ketemu, saya nyelamatin teman saya juga. Akhirnya saya papah. Udah, tasnya tinggal di sini, bodo amat mau ada yang ngambil atau apa, bodo amat. Udah kamu pulang sama saya. Saya pulang, bawa pulang. Nyampe di pos 3, saya cek korban. Si korban masih keadaan bernafas, dia masih ada denyut nadi, cuma posisi nggak sadar. Di situ saya cari regu lain, alhamdulillahnya ketemu dengan regu lain. Saya kasih minum, saya kasih makan dulu. Di situ teman saya tanya, kamu di atas sama siapa? Sama anak yang tadi pakai jaket biru. Dia bilang, dia cerita apa? Jadi dia itu dulu punya keinginan pengen daki ke sini, tapi dia ngedaki tuh pengen sampai di pos 8. Dia ke situ mau minta pesugihan si pendaki itu, pendaki misterius itu. Dan setelah saya tanya, alhamdulillah teman saya udah mulai sadar. Saya bawa ke bawah, jalan lagi ke bawah. Saya udah kumpul apa sama teman-teman, sama temannya si 3 teman si korban itu ketemu. Langsung kita evakuasi korban ke rumahnya. Setelah kita evakuasi, nyampe ke rumahnya, disambut dengan ibu dan keluarga korban tersebut. Si korban direbahin di ranjang depan. Ternyata si korban itu udah meninggal. Dan ketahuan udah meninggalnya itu bukan sama kita Kang Ei, bukan sama kita regu relawan, bukan sama regu SAR, bukan. Tapi salah satu warga di situ yang mungkin disebutnya sesepuh. Ai ieu mah cenah geus maot. Ieu di mana ketemuna? Ini mah udah meninggal, ketemu di mana? Celek. Loh, kok udah meninggal? Orang tadi dibawa, digendong tuh masih ada nafas. Bahkan saya juga sempet gendong, kata saya. Bisa meninggal gimana? Coba dicek, dilihat. Giliran dicek, dilihat, bener Kang Ei. Itu kayak mayat udah meninggal 3 hari. Kuning semua, udah kaku, badan udah kaku. Udah bau bangkai dari mulut, dari hidung apa tuh udah bau bangkai, bener-bener bau bangkai. Saya penasaran kan. Saya selusurin lagi, saya tanya lagi dengan 3 korban tersebut. Iya aja. Memang tadinya kita tuh punya niatan ke sana tuh bukan karena kita takut diledekin sama temen, kita nggak berani diledekin sama temen. Tapi karena apa? Saya juga sama teman-teman lain tuh punya niatan nggak jelek di situ tuh. Maksudnya niatan jelek apa? Kamu ke sana mau apa? Saya tuh di sini tuh pengen nyari barang yang nggak bisa kita dapetin
di alam nyata. Ternyata mereka ke sana itu buat penelusuran, dan penelusuran mereka itu dengan modal nekat. Salahnya kita sebagai relawan itu nggak ngecek waktu ketemu, kita nggak ngecek dengan peralatan medis. Karena apa? Peralatan medis kita itu ke bawah sama tim sebelah. Sudah ngobrol di situ, sudah dicek apa segala macam. Akhirnya pihak keluarga mau mengikhlaskan. Yang penting judulnya udah ketemu, ada wujudnya nyata. Akhirnya keesokan paginya dimakamkan. Setelah dimakamkan, orang tua korban itu nelponnya bukan ke ketua regu, tapi ke saya. Karena posisi waktu itu orang tua minta nomor telepon saya. Saya waktu itu diminta buat balik lagi ke sana, Kang Ei. Balik lagi ke sini ya, acara 3 harian katanya. Dan setelah acara 3 harian, saya ngobrol. Memang di situ seperti ada kejanggalan, Kang Ei. Saya balik lagi ke sana, di bawah kaki gunung. Ya, yang namanya mistiknya di situ, saya diceritain semua sama orang-orang pribumi situ. Jadi penghuni di situ itu lebih cenderung menyesatkan. Jadi buat para pendaki yang punya niatan jelek, buat para pendaki yang di situ ngotor, kasarnya ngomong ngotor gitu, ngotor di situ, ya mungkin imbasnya ya seperti itu. Saya mau tanya sedikit fungsi dari kompas yang tadi yang dikasih nenek itu. Ya. Sekarang masih berfungsi nggak untuk menemukan apa benda hilang atau orang hilang? Kalau ini saya juga wallahu alam sih ya sebenarnya, Kang Ei. Jadi waktu posisi saya dikasih oleh-oleh ini itu bilangnya bisa digunakan di sini dalam hal pencarian tersebut. Tapi pada kenyataannya sekarang saya coba itu kayak nggak ada khasiatnya gitu. Tapi banyak yang bilang, saya juga kan sempat kasih tahu sih sama teman atau sama saudara yang ngerti, ini bukan bikinan seperti itu, bukan bikinan makhluk seperti itu. Ini bikinan manusia, tapi sengaja diisikan. Karena dilihat dari bentuk dan ulesnya ini udah lama, udah benar-benar lama itu, Kang Ei. Buatan manusia tapi yang memberikannya goib tadi ya. Tapi yang memberikan goib. Bisa gitu ya. Nah, di situ itu yang saya heran. Kemudian yang saya lebih heran lagi, ini kok posisi waktu itu korban saya temuin masih ada nafas. Tapi begitu datang dan sampai ke rumah itu korban itu udah bangkai 3 hari atau udah nggak ada 3 hari, meninggal 3 hari. Ajaib ya. Kira-kira apa tuh? Kalau saya nggak mau suudzon sama korban tersebut, semoga aja yang jadi korban itu di lapangan kuburnya ya, Kang Ei, diterima amal ibadahnya. Ya intinya sih yang bisa saya petik, mungkin beliau itu pernah melakukan sesuatu kesalahan di tempat tersebut, dan mungkin niatan awal beliau itu tidak setara dengan hatinya, Kang Ei. 4 hilang 1 korban berarti ya, Iya. meninggal. Iya, 4 hilang 1 korban. Jadi teman-teman yang 3 ini sehat semua ya? Teman-teman yang 3 ini sehat semua. Mereka bahkan sempat nyari korban yang Ikut hilang mencari. tersebut, ikut mencari gitu kan. Sampai akhirnya mereka juga kelelahan pulang ke rumah itu posisinya. Nah sobat, kisah nyata dari Kang Hendrik tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an. Menjadi pesan yang baik untuk kita
agar berhati-hati untuk menaiki gunung, apalagi ini Gunung Ciremai ya, terjadinya Gunung Ciremai. Semoga tidak terjadi pada pendaki-pendaki yang lainnya. Jadi intinya mah jangan sompral gitu ya. Ya, Niatannya apa? Niatannya gitu, apa? kalau naik gunung. Buktinya tim penyelamat saja mengalami gangguan-gangguan gaib. gangguan Ya. seperti itu. Oke, baiklah. Nah sobat, demikian saja kisah dari Kang Henrik. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua dan Amin, menjadi amin, bekal untuk para pendaki gunung agar lebih berhati-hati lagi. Terima kasih Kang Henrik. Ya, sama-sama Saya Kang Ei. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.